Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Lailatul Musdalifah dari kelompok 14. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang peradaban Islam pada masa modern, yaitu pada tahun 1800-an sampai sekarang ini. Yang pertama yaitu mengenai sejarah latar belakang perkembangan Islam masa modern. Periode modern dimulai sejak kurang lebih tahun 1800 hingga sekarang. Dalam periode ini ditandai dengan masa penjajahan Eropa terhadap dunia Islam, timbulnya pengaruh modernisasi ke dalam kalangan umat Islam, dan karenanya lahir kebangkitan serta upaya pembaruan di dunia Islam. Negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, India, dan Indonesia sebagai contoh melakukan pembaruan setelah mereka memperoleh kemerdekaan dari penjajah. Bila digambarkan secara sederhana dan umum, maka pada periode klasik peradaban Islam mengalami kemajuan pesat, sementara pada periode pertengahan peradaban Islam mengalami kemunduran, sedangkan pada periode modern peradaban Islam mengalami kebangkitan kembali dan pembaruan. Pada periode abad modern atau abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran itu muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropalah yang mengalami masa kemunduran dan pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik. Pada abad modern, muncul para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam sehingga dunia Islam dapat mengejar kemajuan barat. Pemikiran para ulama yang muncul pada abad modern ini bukanlah doktrin mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam kitab suci. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tersebut hanya sebatas gagasan relatif yang masih menerima perubahan dan pengurangan agar umat Islam dapat mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan saat ini. Yang berikutnya yaitu ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada abad modern. Dalam bidang ilmu pengetahuan di Turki Utsmani mengalami kemajuan dengan usaha-usaha dari Sultan Muhammad II yang melakukan terhadap umat Islam di negaranya untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan upaya melakukan pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 1 November 1923, Kesultanan Turki dihapuskan dan diganti dengan negara republik dengan presiden pertamanya yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Iptek semakin maju. Dan pada waktu itu juga di India bermunculan cendekiawan Muslim modern yang melakukan usaha-usaha agar umat Islam mampu menguasai iptek seperti Sayyid Ahmad Khan, Syah Waliullah, Sayyid Amir, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, dan Abdul Kalam Azad. Penguasa Mesir yaitu Muhammad Ali dalam hal iptek agar maju berupaya dengan mengirimkan para mahasiswa untuk belajar iptek ke Perancis. Setelah lulus dijadikan pengajar di berbagai perguruan tinggi seperti di Universitas Al-Azhar sehingga dengan cepat iptek menyebar ke seluruh dunia Islam. Selain itu, terdapat Universitas Iskandariyah di kota Iskandariyah yang memiliki fakultas kedokteran, teknik, farmasi, pertanian, hukum, perdagangan, dan sastra. Di bidang arsitek, di Arab Saudi mengalami perkembangan yang pesat. Pembangunan fisik sangat dahsyat dari pembangunan jalan raya, jalan kereta, pelabuhan, sampai maskapai penerbangan internasional, perhotelan, peribadatan seperti Masjidil Haram. Dalam bidang sastra, pada masa pembaruan terdapat nama-nama sastrawan yang Islami di berbagai negara seperti sastrawan dan pemikir ulung, yaitu ada Muhammad Iqbal, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, yaitu sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir. Kemudian ada Muhammad Hussein Haikal, yang merupakan seorang pengarang Mesir,
dan kemudian ada Jamil Sidi Az-Zahawi, dan lain-lain. Dalam bidang kaligrafi di abad modern juga berkembang, yaitu biasanya digunakan sebagai hiasan di masjid, hiasan di rumah, perabotan rumah tangga, dan lain-lain dengan media seperti kertas, kayu, kain, kulit, keramik, dan lain-lain. Yang kemudian ada gerakan modern Islam. Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam yang lahir di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut seperti munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan modern di Indonesia pada abad ke-20. Organisasi atau kelembagaan dimaksud yaitu Jamiatul Khair yang bertujuan izul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan umatnya dengan gerakannya yaitu mendirikan sekolah tingkat dasar dan mengirimkan anak muda berprestasi ke Turki. Kemudian mengenai tokoh-tokoh pemimpin perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau merupakan seorang ulama besar yang produktif yang lahir di Najd, Arab Saudi. Salah satu kitabnya yaitu Kitab Tauhid, sebuah kitab yang berisi tentang mengesahkan Allah dengan membasmi praktek-praktek tahayul, bid'ah yang ada pada umat Islam dan mengajak untuk kembali ke ajaran tauhid yang sebenarnya. Gerakan pembaruan Abdul Wahhab tersebut dikenal dengan gerakan Wahabiyah. Beliau merupakan pemimpin yang aktif berusaha mewujudkan pemikirannya. Ia mendapat dukungan dari Muhammad Ibnu Saud dan putranya Abdul Aziz. Di tahun 1787, beliau meninggal dunia, tetapi ajaran-ajarannya tetap hidup dan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan nama Wahabiyah. Pemikiran Muhammad Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad ke-19 adalah yang pertama, hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama bukanlah sumber. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup. Yang kedua yaitu Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahtawi. Beliau lahir di Tahta, merupakan pembaharu Islam yang pemikirannya yaitu menyerukan kepada umat Islam agar menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Asadabad dengan pemikiran pembaharuannya adalah supaya umat Islam kembali pada ajaran agama Islam yang murni. Kepemimpinan autokrasi supaya diubah menjadi demokrasi untuk mewujudkan kemajuan masyarakat. Islam yang dinamis agar kaum wanita bekerja sama dengan kaum pria dan gerakan pan-islamisme yaitu penyatuan seluruh umat Islam. Yang keempat yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Abduh merupakan pembaru Islam di Mesir, penerus dari gerakan Wahabi dan pan-islamisme. Beliau bersama muridnya yang bernama Muhammad Rashid Ridho menerbitkan jurnal Al-Urwatu Wusta. Selain itu, Muhammad Abdul juga menyusun kitab yang berjudul Ar-Risalah At-Tauhid. Guru dan murid tersebut mengunjungi beberapa negara Eropa dan amat terkesan dengan pengalaman mereka di sana. Rashid Ridho mendapat pendidikan Islam tradisional dan menguasai bahasa asing seperti Prancis dan Turki, yang menjadi jalan masuknya untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara umum. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Ridho untuk bergabung dengan gerakan pembaruan Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan diantaranya melalui penerbitan jurnal Al-Urwah Al-Wusta yang diterbitkan di Paris dan disebarkan di Mesir. Yang kelima yaitu Sayyid Qutb.
Beliau merupakan ulama dan tokoh gerakan pembaruan yang menyelaraskan antara urusan akhirat dengan urusan duniawi. Dan bersama Yusuf Qaradawi menekankan perbedaan antara modernisasi dengan pembaratan. Jika modernisasi yang dimaksud bukan berarti upaya pembaruan dan memiliki batasan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan modern serta penerapan teknologinya. Islam tidak menolaknya, bahkan mendukungnya. Pandangan Al-Qaradawi ini cukup mewakili pandangan mayoritas kaum muslimin. Secara umum, dunia Islam relatif terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi sejauh memperhitungkan manfaat praktisnya. Pandangan ini kelak terbukti dan tetap bertahan hingga kini di kalangan muslim. Akan tetapi di kalangan pemikir yang mempelajari sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan, gagasan seperti ini tidak cukup memuaskan mereka. Yang keenam yaitu Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan lahir di Delhi, India, yang merupakan pembaharu yang produktif dengan berbagai karyanya. Selain itu, beliau juga mendirikan sekolah Inggris di Murdarabad. Dan yang ketujuh yaitu Sir Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yaitu seorang muslim India dengan karyanya yang memiliki arti pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Merupakan seorang muslim pertama di anak benua India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan memiliki latar belakang yang bercorak tradisional Islam. Yang terakhir yaitu Toha Hussein. Beliau merupakan seorang sejarawan dan filsuf yang sangat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasha. Ia merupakan pendukung modernisasi yang gigih. Pengabdian terhadap ilmu pengetahuan modern tidak hanya penting dari sudut nilai praktis atau kegunaannya saja, tetapi juga sebagai perwujudan suatu kebudayaan yang amat tinggi. Pandangannya dianggap sekuleris karena mengunggulkan ilmu pengetahuan. Poin berikutnya yaitu tentang hikmah mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern. Yang pertama, melalui sejarah kita dapat mencari upaya antisipasi agar kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang. Yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika mengambil sikap. Bagi orang yang mengambil jalan sesuai dengan ajaran dan petunjuknya, orang tersebut akan mendapat keselamatan. Yang ketiga, pembaruan akan memberi manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, dalam sejarah dikemukakan pula masalah sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu. Semua itu agar menjadi perhatian dan menjadi pelajaran ketika menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Dan yang kelima yaitu pembaruan mempunyai pengaruh besar pada setiap pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu corak atau bentuk negara dianggap kalangan tertentu bukan persoalan agama tetapi persoalan duniawi, sehingga hal tersebut diserahkan kepada manusia untuk menentukannya. Hal seperti ini dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha dalam menghapus sistem kekhalifahan dari kerajaan Utsmani. Poin yang terakhir yaitu nilai positif gerakan modernisasi Islam. Yang pertama, nilai persatuan mempunyai nilai dasar untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam yang selama ini terpecah karena perbedaan paham dan aliran. Yang kedua, nilai solidaritas mengandung nilai ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan berdasarkan rasa senasib seperjuangan untuk membela Islam dalam suka dan duka. Yang ketiga, nilai pembaruan. Nilai-nilai yang meliputi aspek agama yang bebas dari tahayul, bid'ah,
khurafat, aspek ekonomi, dan aspek politik. Yang keempat, nilai jihad. Mengandung nilai perjuangan karena ingin menemukan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. Dan yang terakhir, nilai kemerdekaan. Mengandung nilai kemerdekaan, terutama kemerdekaan berpikir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.